Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semua. Terima kasih pada malam hari ini sudah datang ke pertemuan kelompok seperti biasa ya, yang kita adakan selalu setiap bulan. Sebelumnya saya mau menanyakan, kira-kira bulan semalam kita bahas apa ya ibu-ibu? Ada yang ingat? Pastilah harus ingat semua ya. Oke, tentang pengasuhan anak. Nah, di modul kali ini kita masuk modul 2. Modul 2 yaitu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di sesi ini kita ada sebentar ya, ada tiga sesi kan. Waktu di modul 1 kemarin kita bahas, di modul 1 ada 4 sesi, 1, 2, 3, 4, dan ini di modul 5, 6, sama 7, jadi ada 3 sesi. Di sesi kelima yaitu membahas tentang mengelola keuangan keluarga, yang ke-7, yang ke-6 cermat meminjam dan menabung, dan yang terakhir sesi 7 memulai usaha. Nah, satu-satu ya ibu-ibu kita bahas. Malam hari ini kita bahas tentang mengelola keuangan keluarga. Nah, saya tanyakan dulu kepada ibu-ibu, pastinya di sini pernah atau sedang mengalami kesusahan ekonomi. Maksudnya kesusahan ekonomi, kita tidak bisa mengatur atau mengelola keuangan keluarga. Nah, di sini kita belajar lebih dalam supaya ibu-ibu semua bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar. Sebelumnya kita tonton dulu ya. Ini ada film yang dibuat oleh dari Kemensos. Nah, oke, dari film tadi apa yang ibu dapat pelajari tentang Ibu Lili? Nah, Ibu Lili dia mana anak yang kecil mau minta susu, yang SMP minta uang tabungan, dan yang yang laki juga minta tas baru, belum lagi suami yang minta uang rokok dan juga uang pulsa, ya kan. Nah, di situ Bu Lili belajar gimana mengelola keuangan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mencatat dulu pendapatan. Misal nih misalnya nih ibu-ibu dalam seminggu itu kerjanya tidak full, misal dalam seminggu itu cuma 3 kali. Nah, dalam setiap sekali pekerjaan dapatnya 80.000. 80.000 dikali 3, misalnya dalam seminggu cuma 3 kali ya ibu-ibu semua ini, ibu-ibu semua kerja. Jadi 8 dikali 3 berapa? 240 kan? 240 dikali 4 berarti cuman sebulan itu pendapatan ibu 240 dikali 4 berarti berapa itu? Sekitar 300-400-an ya. Nah, misal nih pendapatan ibu cuma 300 dalam sebulan, hitung lagi pendapatan dari suami. Misal suami dalam seminggu cuma bisa bekerja 4 atau 5 hari dan upahnya itu 100.000 per kali kerja. Kita kalikan, misalnya kali 4, dalam seminggu 400.000. 400.000 dikali 4 berapa? 1.600.000. Nah, di situ
brosurnya ya. Coba ibu-ibu lihat di brosurnya, pendapatan dari Ibu Lili ini ya Bu Wati, Bu. Nah, jadi dari situ bisa Ibu lihat. Nah, dari jumlah pendapatan keluarga tersebut, Ibu bisa merinci atau menuliskan setiap minggu atau setiap hari kebutuhan apa saja yang kita perlukan. Semisal nih, satu, kita buat kebutuhan dan keinginan. Kan kalau perempuan kan biasanya seperti itu ya ibu, kita pengen beli sepatu, pengen beli tas, pengen beli mungkin yang lain gitu. Sebenarnya itu hal yang tidak kita perlukan, pasti lebih ada lagi yang bakalan kita membutuhkan lebih dari yang kita inginkan. Jadi semisal nih ibu punya pendapat, misalnya beli ikan, beli lauk pauk, pokoknya beli lauk pauk itu udah kebutuhan sehari-hari ya ibu. Nah, kalau kita nggak beli lauk, kita beli tas aja, apa mungkin kita makan tas saja? Kan nggak mungkin kan. Nah, di situ kita bedakan, kita pilih-pilih mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Nah, dari situ kita belajar untuk menabung. Menabung itu sebenarnya bukan sebuah paksaan ya, tapi itu memang sebuah keharusan. Jadi biarpun pendapatan kita kecil ataupun besar, kita diwajibkan, memang harus disisihkan. Bukan berarti nanti kita belanja setiap bulan, misalnya kita belanja sisa uangnya aja ditabungin, bukan seperti itu ibu-ibu. Jadi kita harus menyisihkan uang. Misal nih udah dapat nih dari gaji suami, dari gaji kita kumpulkan, nah sisihkan untuk tabungan seperti itu ya. Terus dituntut kita di sini memang harus benar-benar bisa mengelola keuangan. Seperti contoh lah, ini saya ambil ini ibu-ibu harus jujur ya. Di sini saya mau mendengarkan cerita ibu-ibu lah gimana pendapatannya dalam sebulan. Silakan Ibu Siti. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menceritakan keuangannya? Mungkin selama ini gali lubang tutup lubang, ya kan? Atau lebih istilahnya sekarang kayak lebih besar pasak daripada tiang, ya kan ibu-ibu? Coba Ibu Siti silahkan. Ibu Siti, ya. Ya Ibu. Nah, jadi setelah kita dapatkan dua cerita tadi dari Ibu Wati sama Ibu Lili, kita ambil kesimpulannya bahwa sebenarnya keinginan itu memang nggak harus dipenuhi. Yang harus dan wajib dipenuhi itu ya kebutuhan kita sehari-hari. Keinginan sepertinya bisa ditunda. Artinya gini, kalau misalnya ibu-ibu memenuhi keinginan, hidup kita nggak memenuhi keinginan, hidup kita masih tetap berlanjut. Tapi kalau kita nggak memenuhi kebutuhan kita, bakalan nggak, ya misalnya kita nggak makan, ya pasti kita kelaparan kan. Satu keluarga nggak mungkin kita beli tas tapi di rumah nggak makan, gitu dia. Nah, untuk sesi ini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu Siti tadi udah menceritakan. Silakan tanyakan apa solusinya gitu ya. Ya, Ibu Wati, Ibu Roma. Oke. Jadi ibu-ibu, sebenarnya kita ambil kesimpulannya di sini. Kita yang pertama harus memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Yang saya bilang tadi, jumlah pendapatan dan pengeluaran. Artinya kita harus menulis dulu pendapatan kita dan menulis pengeluaran kita. Mana yang menjadi keinginan dan mana yang menjadi kebutuhan.
menyusun anggaran. Nah, kalau aku beli ini dan ini dalam sebulan cukup nggak ya gitu. Dan terakhir, mengendalikannya, itu yang saya bilang tadi. Kita bedakan mana yang menjadi kebutuhan, ya kan, Ibu Wati, Ibu Siti, ibu-ibu yang lain juga kita harus menyusun anggaran. Nah, dari yang kita butuhkan dan kita inginkan tadi, mana yang lebih penting, mana yang akan melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Nah, setelah kita menyusun anggaran, di situ kita bisa melihat, dan di situ kita nanti bulan depan, oh ternyata seperti ini, kalau aku ternyata bulan semalam itu seperti ini gitu. Jadi kita kita kubur dulu untuk keinginan kita, dan kita butuhi untuk dan kita penuhi untuk kebutuhan kita. Jadi ada untuk misalnya untuk biaya-biaya, kan sekarang nggak kita duga-duga ya ibu-ibu, tiba-tiba ada aja pengeluaran, tiba-tiba ada aja yang ini atau sakit. Nah, kalau dulu kan yang namanya BPJS itu nggak ada ya kan, tapi sekarang ada BPJS. Nanti tiba-tiba ada BPJS tapi yang merawatnya juga harus butuh biaya, seperti itu. Jadi kita sebenarnya banyak yang harus kita susun dalam anggaran kita, dalam mengatur keuangan keluarga ini, supaya kita lebih lebih konsisten, lebih cermat lagi dalam hal mengatur keuangan keluarga. Oke. Nah, di bulan depan kita akan bahas tentang cara cermat menabung dan cara cermat menabung dan apa tadi ya, dan setelah cermat mengelola keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung. Setelah kita cermat tadi meminjam dan menabung, dan setelah itu kita memulai usaha. Nah, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir partisipasinya untuk malam hari ini. Saya harapkan juga ibu dapat menerapkannya di rumah dalam kehidupan